Ini adalah Canon R6V, sebuah kamera compact full frame yang khusus untuk video. Bisa rekam video RAW resolusi 7K up to 60 fps dan juga bisa rekam open gate RAW juga resolusi 7K 30 fps dan semuanya itu secara internal. Ada 4K 120 fps no crop, ada full size HDMI, built-in vertical tripod socket yang jujur ini ngebantu banget, 7,5 stop IBIS, dan semuanya itu di kamera body yang enak untuk dipegang dan juga harganya masih sangat-sangat kompetitif. Gue biasanya nggak bahas kamera ya dalam channel ini, tapi gue hobi sih. Gue punya beberapa koleksi secara pribadi juga, dan jujur juga tertarik sama kamera-kamera cinema on budget bisa dibilang ya, karena kita semua tahu kamera cinema itu bisa mahalnya luar biasa. Yang ini dengan harganya itu sebenarnya masih termasuk oke banget. Jadi ya gue cukup penasaran. Dan supaya makin menarik, coba kita bawa kamera ini jalan-jalan keluar. Gue kayaknya bakal jadi turis di kota gue sendiri nih, di Jakarta. Bakal pertama kali sih, tapi harusnya seru. Let's go! Oke, sebelum jalan-jalan, gue kasih lihat dulu setup gue itu seperti apa ya. Bodinya udah jelas Canon R6V dengan lensanya ini 24mm f1.4L. Keduanya, body sama lensanya itu made in Japan, dan gue suka banget sama semua hal yang made in Japan. Di depan sini gue pakai filter namanya Moment Cine Bloom ya, dia cuma 5% aja. Yap, 5%, dan ini gunanya untuk kasih highlightnya lebih ada glow aja gitu. Dan udah jelas gue lapisin lagi sama ND filter karena kita mau shoot di outdoor. Kamera ini tuh datang dengan sebuah kit lens yang khusus untuk dia aja. Lensanya itu 20-50mm f4 power zoom yang kita bisa pakai juga nih zoom rocker yang ada di bodinya untuk aktifin power zoomnya. Dan menurut gua itu kayaknya lensa yang bisa all around ya, untuk run and gun itu bakal enak banget, untuk vlogging juga kayaknya bakal mantap. Tapi ya sayangnya gua nggak ada di sini, jadi kita pakai lensa ini aja. Siap, terima kasih Pak. Coba langsung kita bahas aja image quality-nya dari kamera ini ya. Menurut gua hasilnya cantik banget sih. Warnanya itu pop semua. Silog 3-nya ini gampang banget untuk gua color grade. Gua tinggal apply LUT aja, Rec 709 langsung dari Canon-nya yang gratis kita bisa download ya. Dan kasih sedikit color grading yang biasa gua lakuin. Dan boom, gua sih udah puas sama warnanya. Skin tone di Canon ini memang bener ya kata orang-orang, langsung natural aja gitu. Nggak terlalu banyak yang gue perlu adjust lagi untuk benerin warna kulit. Dan pas gue bawa jalan-jalan, gue juga baru sadar kalau ternyata nggak seberat itu ya. Setupnya ini beratnya cuma sekitar kayak di 1280 gram. Jadi kalau mau dibawa kayak misalkan ke cafe gitu, yang gue lakuin juga di sini untuk ngonten sana sini, itu masih oke banget lah buat orang-orang kayak gue yang emang suka sama kamera ya. Kalau untuk orang-orang yang nggak suka kamera, ya udah jelas lah bakal bilang ini berat. Gue rekamnya itu semua di 4K 25fps 10-bit 422 ya, dengan bitrate-nya itu di 135 mbps. Dan menurut gue footage-nya sih udah cakep banget. Walaupun di sini kita bisa rekam RAW secara internal ya, tapi ya gue nggak rekam semua footage gue kayak gitu, kalau nggak file-nya bakal kebesaran banget ya. Dan gue nggak yakin gue bisa edit juga di komputer gue gitu. Jadi dengan settingan yang sekarang, file-nya juga nggak terlalu besar, laptop gue masih enak editnya, buat gue ini sweet spot banget. Dan hasil gambarnya juga udah, ya kalian judge sendirilah hasilnya itu seperti apa ya. Yang mantep banget dan gue suka adalah rekam open gate ya di resolusi 7K. Dan jujur ini cakep banget sih. Gue nggak explore banyak lah jujur rekaman open gate ya pas jalan-jalan, karena file juga cukup gede sebenarnya. Gue cobain aja di studio ini gue sekarang, dan gue sih bisa kasih 2 jempol sih. Hasil gambarnya juga bagus banget. Aspek rasionya juga sebenarnya tuh fun ya untuk kita explore. Dan salah satu keunggulan kita bisa rekam open gate itu adalah kita bisa reframe nanti video kita seperti apa. Mungkin potong jadi vertikal, gue rasa sih itu masih possible banget ya, karena kita masih ada
ruang atas bawah yang lebih banyak dibanding standar 16:9. Jadi ya open gate itu mantap banget. Autofocusnya, gue ingat banget dulu tuh Canon kayaknya yang pertama ya yang bikin fitur tracking autofocus pas lagi video. Itu alasan kenapa gue beli Canon 70D dulu. Tapi sekarang sih ya rata-rata kamera udah bagus semua lah untuk autofocus. Dan ini juga gue belum ada pengalaman fokus yang hunting atau salah fokus. Gue set dia untuk tracking muka orang. Jadi buat gue yang sering rekaman kayak talking head gini untuk ngonten, apalagi sendiri nggak ada videographer gitu kan, ini sih nggak ada masalah sama sekali. Untuk low light di sini dia punya dual base ISO by the way di 800 dan 6400. Dan jujur ya, gue hampir nggak pernah kayaknya ya pakai ISO lebih dari 800. Apalagi untuk tipe-tipe syuting gue di mana gue bisa kontrol lampunya, ada lampu studio di sini. Gue hampir nggak terlalu pernah naikin ISO. Tapi gue paham low light itu lumayan penting untuk beberapa orang, dan disinilah perbandingannya antara kedua base ISO-nya di kondisi yang cukup gelap. Gimana menurut kalian? Dan kayak gini kalau hasilnya kita push sampai 12.800 di kondisi malam-malam. Udah mulai bersemut itu pasti banget, tapi masih usable sih buat gua ya. Gimana kalau 25.600? Gua nggak tahu orang lain kayak gimana, tapi gua sih nggak bakal pernah pakai ISO setinggi ini. Satu hal yang gue yakin kalian juga udah pasti notice, kalau di sini tuh nggak ada EVF, jadi kita bakal 100% pakai layarnya ini doang. Dan sebenarnya sih nggak ada masalah buat gua, tapi kalau misalkan kita shootnya itu outdoor dan matahari lagi terik, itu ya bisa sedikit agak susah aja liatnya lah. Dan ngomong-ngomong soal rekam di luar di kondisi yang panas, di sini ada built-in kipas ya, ini aktif kipas cooling yang kita bisa atur juga settingannya. Dan pas gua rekaman di luar di kondisi kayak sekitar 30 derajat gitu sih, ya memang ada anget-angetnya gitu, tapi nggak pernah sampai ada warning overheat atau mungkin tiba-tiba rekaman gua mati. Tapi ya balik lagi, gue belum tes banget kayak rekaman di luar di bawah matahari gitu gimana. Yang jelas setidaknya di sini punya kipas untuk coolingnya lebih bagus lagi. Oke, coba kita bahas handlingnya. Walaupun sebenarnya gua nggak terlalu terbiasa sama kamera-kamera Canon zaman sekarang, tapi di sini gampang banget dipelajari ya, gampang diinget juga tombol-tombolnya. Balik lagi, ini punya grip yang enak banget, jadi dipakai seharian itu mantep. Yang gue suka, dia tuh di sini punya 7 custom button yang kita bisa atur-atur lagi. Dan nggak cuman itu sebenarnya, kita masih ada custom button lagi di sini, kiri, kanan, atas, bawah, yang kita bisa set juga. Gue suka posisi on-off-nya, itu gampang banget kita akses dengan jempol kanan ya. Jadi tinggal set gitu, enak banget. 3 scroll wheel-nya juga semuanya di posisi yang enak untuk atur kita punya triangle exposure ya. Jadi mantep, gue nggak ada komplain di situ. Joysticknya di sini juga mantep untuk navigasi dan juga untuk ganti-ganti focus point. Tapi sebenarnya kita tap-tap di sini juga bisa kok. Tempat kartunya itu di sebelah kanan sini, tempat yang paling pas untuk kamera. Gue tuh paling nggak suka kalau tempat kartunya sama kayak tempat baterai. Itu hal yang cukup menyebalkan ya, nggak tahu kenapa. Dan biasanya itu terjadi di kamera-kamera yang compact kayak begini. Tapi untungnya di sini enggak. Terakhir kita bisa switch ini ke photo mode, tapi ya ini cuman electronic shutter aja. Satu hal yang sebenarnya gue merasa agak sedikit menyebalkan dari dial dia itu adalah mode dialnya di sini. Karena di sini nggak bisa dikunci ya, dan gue udah 2 kali keluarin dari tas gue, tiba-tiba gue udah keganti ke mode SNF. Jadi ya sesimpel tombol yang bisa untuk kunci itu, gue rasa sih bakal ngebantu banget. Tapi ya selain itu menurut gue bodinya, handlingnya, gripnya di sini, tombol-tombolnya itu nyaman semuanya. Jadi menurut gue overall ini kameranya mantep banget untuk tipe-tipe prosumer mungkin kayak gue, untuk orang-orang yang mungkin bisnis production house lah, atau sekedar hobis aja yang suka sama kamera dan suka bikin video. Dapat fitur profesional juga kayak false color, ngebantu kita untuk ngejudge exposure, apalagi kalau kita shootnya itu di lock profile. Ada zebra juga yang pasti gua bakal selalu pakai, dan ada waveform. Ada satu hal kecil tapi gua sangat-sangat apresiasi, yaitu adalah tempat tripod socket di bagian kanan ya. Jadi untuk gua yang sering bikin video vertikal, itu jadi gampang banget. Bener-bener jadi jauh lebih enak dibanding tripod socket yang ada di bawah. Dan UI kameranya, dia juga otomatis bisa berubah ke mode vertikal, biar makin gampang lagi. Mantap. Ukurannya ini cukup compact untuk dibawa kemana-mana ya. Dibawa ngafe juga masih aman ya, percaya gua udah pergi ngafe pakai kamera ini. Tapi kalau mau di setup tempat profesional gitu juga masih bisa banget. Dan hasil gambarnya juga mantap. Balik lagi, open gate 7K itu juga gila banget sih. Walaupun ya sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh banget sama fitur itu, tapi ini nice to have aja. Biasa komplain yang gue denger-denger soal kamera Canon itu adalah
dia punya wobble gitu ya di bagian ujung pojok-pojok yang gitu. Dan ini bakal lebih kelihatan kalau misalkan pakai kamera wide angle. Dan di sini gue juga notice memang ada wobble-nya. Dan yang kedua itu adalah pilihan lensa autofocus yang nggak terlalu banyak. Karena ini cuman bisa ke native lensanya Canon aja. Untungnya di satu sisi Canon juga udah bikin banyak lensa-lensa top gitu di katalog mereka. Jadi mau cari focal length apapun gue rasa sih mereka udah punya. Tapi di sisi lain gue juga paham sama orang-orang yang suka pakai lensa third party kayak gue pribadi ya. Gue juga ada pakai dari Sigma di sini, ada dari Tamron, ada Viltrox juga, dan mereka hampir selalu punya harga yang lumayan lebih murah sih dibanding lensa native kayak gini. Paling info terakhir kalau ini tuh bisa juga dipakai jadi webcam ya, bisa up to 4K 60p dan itu tinggal colok pakai USB-C-nya aja. Tapi itu aja review gua Canon R6V. Untuk harganya sih ini masih termasuk kompetitif banget ya di dunia cinema camera. Dan fitur yang dibawa sama Canon ini sangat-sangat solid. Kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.